Tahukah kamu, orang sekaya Warren Buffett ternyata sangat hemat. Dia masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958. Harga rumahnya waktu itu cuma $31.500, sekitar 500 juta rupiah. Setiap pagi dia sarapan di McDonald's dan memilih menu tergantung harga saham hari itu. Bahkan, dia nggak punya smartphone sampai usia 89 tahun. Selalu pakai HP jadul. Kaya bukan berarti boros. Setuju? Bayangin ada makhluk yang bisa hidup selamanya. Bukan di film, tapi beneran ada. Namanya Turritopsis dohrnii, dijuluki ubur-ubur abadi. Saat terluka atau menua, dia balik lagi ke fase bayi, terus tumbuh dewasa, lalu balik lagi, gitu terus. Proses ini namanya transdifferentiation, kayak ngeriset tubuhnya sendiri. Gak banyak hewan di dunia yang bisa kayak gini. Secara teknis, dia bisa hidup selamanya, tapi bukan berarti gak bisa mati. Pemangsa, penyakit, atau perubahan lingkungan tetap bisa ngalahin dia. Kalau kamu bisa hidup selamanya, kamu mau? Tulis di komentar. Kamu pikir dinosaurus itu makhluk paling kuno? Ternyata nggak segitunya. Piramida Giza dibangun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Tapi, manusia baru menemukan fosil dinosaurus itu tahun 1824. Bayangin, ribuan tahun manusia hidup tanpa tahu kalau dinosaurus pernah ada. Dan yang lebih gila, Cleopatra, ratu terakhir Mesir, hidup lebih dekat ke zaman iPhone daripada ke zaman dinosaurus. Cleopatra meninggal tahun 30 sebelum Masehi. Sedangkan dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Sejarah itu aneh, dan waktu bisa bikin kita salah paham tentang apa yang kuno. Kamu lagi minum air putih? Enak ya, seger? Tunggu dulu, itu mungkin bekas pipisnya T-Rex. Di bumi ini, air itu muter-muter terus lewat siklus air. Air hujan, sungai, laut, uap, balik lagi jadi air hujan. Dan itu udah kejadian jutaan tahun. Jadi, sangat mungkin air yang kamu minum sekarang dulu pernah lewat tubuh dinosaurus. Alias, kamu minum bekas kencing T-Rex, Brontosaurus, dan geng Jurassic lainnya. Tapi tenang, udah disaring sama alam selama jutaan tahun. Jadi rasanya tetap segar, tapi penuh sejarah. Tag temen kamu yang suka minum air galon, biar tahu dia minum kenangan dari zaman dinosaurus. Kamu tahu nggak, otak Albert Einstein ternyata pernah dicuri. Setelah Einstein meninggal tahun 1955, dokter yang mengotopsinya diam-diam mengambil otaknya tanpa izin keluarga. Namanya Dr. Thomas Harvey. Dia bilang mau meneliti otak Einstein buat cari tahu rahasia kejeniusannya. Tapi yang dia lakukan justru gila. Otaknya dipotong jadi 240 bagian kecil. Dimasukkan ke toples, lalu dia simpan bertahun-tahun. Bahkan otak itu sempat dia kirim lewat pos ke beberapa peneliti lain. Baru setelah puluhan tahun, otak Einstein dikembalikan ke Princeton University. Mau fakta jenius lainnya dari tokoh-tokoh dunia? Follow The Rue Prodnex. Atau, klik like dan share biar teman kamu juga kaget.